Semakin semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Pohon tumbang menimpa 5 orang hendak sembayang di Desa Pet, Nusa Penida. Salah satunya tewas. Pohonnya tumbang kena warga banyak kali. Coba tolong ambulan rumah sakitnya bawa sini semua. Pemerintah memulangkan 2 narapidana asal Inggris ke negaranya. Salak Karangasem meraih sertifikat internasional dari Lembaga Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cuaca buruk serta angin kencang melanda kawasan Nusa Penida Klungkung dan menyebabkan banyak pohon bertumbangan. Salah satunya pohon kepah di Pura Kepah Agung Desa Pet, Nusa Penida. Pohon ini tumbang dan menimpa 5 pemendak di Jabes Sisi Pura Segara Parayangan Agung Penataran Pet. Kelima pemendak tersebut hendak bersembahyang, namun belum sampai Pura Kepah Agung, angin kencang menumbangkan pohon kepah dan menimpa mereka. Salah satu korban, Niketut Suwarti berusia 64 tahun tewas akibat menderita luka cukup parah. Sementara 4 korban lainnya saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung. Keempat korban tersebut Iwayan Lilar, 65 tahun asal Dusun Swelagiri, Nikadek Rumian, 36 tahun asal Dusun Swelagiri, Sunarmi Liaturofia, berusia 20 tahun asal Dusun Swelagiri, dan Iwayan Sudiase, 40 tahun asal Dusun Swelagiri. Cuaca buruk selama beberapa hari terakhir melanda kawasan Nusa Penida. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan banyak pohon tumbang di kawasan ini. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Sejak beberapa hari terakhir, cuaca ekstrim melanda sebagian wilayah Bali. Di Bangli, cuaca ekstrim menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan longsor. Sebagian besar terjadi di wilayah Kintamani. Di Desa Kedisan Kintamani, hujan deras dan angin kencang menyebabkan sederan rumah dan garasi mobil ambruk dan menimpa mobil di lokasi. Sementara di Desa Buahan di kaki Bukit Abang, pohon tumbang menutupi jalur Bangli Kota Kintamani. Angin kencang juga terjadi di Desa Sekaan, menumbangkan pohon dan menutupi ruas jalan desa sehingga aktivitas warga terganggu. Selain pohon tumbang, longsor juga terjadi di perbatasan Desa Buahan dan Banjar Dukuh, Desa Abang Batu Dinding. Tebing setinggi 2,5 meter ambrol dan menutupi ruas jalan yang menghubungkan 2 desa. Cuaca hujan-hujan ini kan memang diketahui angin memang sering terjadi di wilayah Kintamani. Jika juga kebakaran sering juga terjadi di wilayah Kintamani, di daerah yang Gunung Batur lah seperti itu. Ada pohon tumbang, termasuk di dalamnya juga ada tanah longsor terjadi di daerah Buahan menuju Babang Batu Dinding. Kemudian berikutnya juga ada garasi roboh itu menimpa mobil di daerah Kedisan itu. Itu juga penyebabnya adalah hujan deras yang ada di wilayah Kabupaten Bangli. Tim gabungan saat ini sedang membantu masyarakat setempat termasuk membersihkan lokasi dari batang pohon dan ranting yang menutupi jalan. Mengingat cuaca ekstrim masih akan terjadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau masyarakat waspada dan berhati-hati. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Pemerintah pada Kamis malam 6 November memulangkan 2 narapidana warga negara Inggris ke negaranya. Kedua narapidana yang ditahan di lapas Kerobokan, yakni Lindsay June Sandiford, terpidana mati berusia 68 tahun, dan terpidana seumur hidup Sahab Sahabadi, berusia 35 tahun. Mereka dipulangkan ke negaranya berdasarkan kesepakatan practical arrangement antara Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra dan Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper yang ditandatangani di Jakarta beberapa waktu lalu.
Selain kesepakatan dua negara, pemulangan kedua narapidana ini berdasarkan alasan kemanusiaan karena mereka menderita sakit yang cukup serius. Berita acara pemulangan ditandatangani sejumlah pihak, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan dan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing. This is the end of a process of several months of cooperation between our countries. The two prisoners, Lindsay Sandiford and Shahab Shahabadi, have serious health conditions and are being repatriated on humanitarian grounds. Our agreement is built on the principles of mutual respect, sovereignty and international cooperation. Seperti halnya dengan tahanan-tahanan lain atau warga negara lainnya, yang bersangkutan seperti biasa untuk melaksanakan penahanan, dan untuk Lindsay sudah melaksanakan itu sekitar 13 tahun ya, sudah melaksanakan masa pidananya dan belum dieksekusi sampai saat ini, sehingga dengan adanya praktikal adjustment antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Indonesia, maka yang bersangkutan sekarang dipindahkan penahanannya di negara Inggris. Setelah nanti di Inggris, nanti bersangkutan akan mengikuti aturan-aturan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Inggris. Setelah itu, kedua narapidana langsung bertolak menuju Bandara Igusti Ngurah Rai dan pada Jumat dini hari 7 November terbang ke Inggris. Lindsay Sandiford adalah terpidana mati kasus penyelundupan 3,8 kg kokain di Bali pada tahun 2012. Dan Shahab Shahabadi terpidana seumur hidup karena menyelundupkan 9,6 kg metamfetamin. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.